By the way nih ya, by the way nih. Bayar berapa bisa lolos kayak gitu, ah? Kemarin kan kita yang sebelumnya kerja di mana? Saya di dinas kesehatan, Pak. Lah, kamu lulusan apa? Saya di 3 keperawatan, Pak. Loh, sekarang di ngambilnya jurusan apa? Satker teknisi jalan rel. Lah, kamu dari ngerawat manusia sekarang ngerawat rel ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel kita ya. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang benar-benar spesial juga nih. Kabar-kabar tuh katanya ya, katanya ya. Dia tuh lebih dari 1 kali dia daftar. Lebih dari 1 kali, guys, bayangin. Dia tetap semangat, tetap nge-fight, terus berjuang tanpa pamrih, tanpa mengenal juleha. Alah, ya pokoknya kayak gitu ya. Sebelumnya gue juga mau ngasih tahu, akhir-akhir ini gue tetap masih sibuk yang namanya belajar di dunia saham ya. Ada di sini, ada di Minerva. Klik aja di IG-nya, kalau nge-follow IG gue nanti biasanya sering gue bikin story di Minerva. Kita kerja sama, belajar bareng lah bersama-sama gitu mengenai saham di Indo, di IDX ya, di bursa saham. Sama yang namanya sekarang lagi sibuk belajar yang namanya minyak wangi dari Summer Spring, Summer Scent, produknya dari Rico Huang ya. Luar biasa lah. Juga buat teman-teman yang belum tergabung di grup Telegram, ada di link di bawah. Tentunya di grup Telegram nanti kita akan bahas seputar pendalaman ilmu ya, atau hal-hal yang berkaitan langsung dengan dunia kereta. Kalau emang ada info valid kita share langsung. Kalau emang mau bertanya silahkan, nanti akan ada perwakilan untuk bisa menjawab. Check this out lah ya, nggak usah lama-lama nih dari saya rasa valid soalnya untuk mahasiswa. Oke. Ini barusan lagi Mbak baca di grup Telegram ya. Soalnya lagi ada program magang ya. Nih gue ada salah satu orang dari mana yang gue tahu nih. Gue baru aja gue minta nomornya. Dia tergabung di dunia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi. Yoi, dengan siapa di mana? Ya, dengan Bayu, Bang. Ini saat ini saya di Bandar Lampung, Bang. Bandar Lampung. Di sana sekarang jam berapa? Di sini jam 06:04, Bang. Oh, masih sama ya. Kirain beda. Iya, sama. Walaupun sama, Bang. beda pulau masih sama ya. Masih WIB berarti ya? Iya, masih WIB kita, Bang. Di sana makannya apa, coy? Kalau boleh tahu. Ini tadi sahur saya pakai ini, Bang, ayam, Bang. Oh, di sana ada ayam ya, sama ya? Ada, Bang. Satu Indonesia, Bang. Oh, masih Indonesia. Oh, kira Lampung tuh bagian mana, Portugal atau mana, enggak? Sama ya? Iya, sama. Oke, Jakarta ini agak ke barat dikit lah. oh ya, melipir sedikit ya. Iya. Melipir lewatin. sedikit ya. Jadi gue mau bikin sedikit pengalaman, katanya dengar-dengar ya kan. Langsung Iya. ke topik lah ya. Dengar-dengar katanya daftar lebih dari 1 kali, terus sekarang bagian apa sih, rencana itu masuk ke seleksi bagian apa ini? Dulu waktu saya daftar itu Satker Teknisi Jalan Rel dan Jembatan, Bang. Terus? Tapi waktu di tanda tangan kontrak di Bandar Lampung, tepatnya di Brem 4 Tanjung Karang itu, saya dialih tugaskan di operator KBCR sekarang, Bang. Woi, di operator KBCR ya, berarti alat berat ya. Iya, Bang. Luar biasa. Jadi punya spill nih. Gue pengen sedikit membahas Iya. dari hal-hal dasar dulu sih. Namanya seleksi kan bertahap ya. Ada tips-tipsnya Iya. nggak untuk menghadapi yang namanya seleksi administrasi nih? Kalau administrasi nih, Bang, ya, yang pertama kita harus teliti itu sih, Bang. Apa namanya yang perlu diupload, kita lihat di webnya kan. Ya. Jangan sampai salah lihat syarat-syaratnya apa. Yang pertama, yang kedua jangan terburu-buru, dibaca dulu apa itu yang perlu dimasukkan, diteliti. Betul. Itu biodata, ijazah dan lain-lain seperti itu, Bang. Jadi konsep teliti dan mau membaca ya, di sini generasi membaca bener-bener jangan sampai terlewatkan ya. Iya, Bang, itu harus banget, Bang. Soalnya banyak juga teman-teman itu yang nggak baca itu hasil UN yang kemarin itu kan banyak juga yang maunya dari PT KAI kan
berapa itu rata-ratanya 7,0 ya 7,0 terakhir tuh kalau nggak salah 7,0. 7,0 itu banyak teman-teman saya juga yang daftar itu nggak nyampe 7,0 itu maksa daftar bang, kan banyak juga, kasihan juga. Penasaran kali ya? Iya. Seperti itu sih bang. Oh nggak betul. Berarti di administrasi itu konsep teliti sangat-sangat menjunjung tinggi konsep teliti ya? Iya betul bang, betul banget bang. Mulai dari background warna foto, mulai Iya, dari file-filenya, terus ukurannya juga ya. Ya, nah seperti warna foto itu kan banyak yang nggak teliti Nah, banyaknya itu betul ada yang kemarin background merah, ada yang background apa itu juga ada bang itu kemarin bang. Padahal backgroundnya harusnya pemandangan ya. Harus biru. Iya. Pemandangan Lampung bang. Lampung. By the way asli mana? Asli mana? Saya asli Magetan bang. Magetan tuh daerah Jawa Timur ya? Iya Jawa Timur, baratnya Madiun bang. Baratnya Madiun. Di Magetan ada Indo April nggak? Kenapa bang? Di Magetan ada Indo April nggak? Indo April bang. Iya yang toko-toko suka jual apa aja itu. Indo April nggak ada sih bang kayaknya bang. Nggak ada Indo April lah. Nggak ada. Angkot nggak ada angkot ada nggak? Ada kalau angkot ada. Angkot ada. Ojol ada nggak ojol? Ojol banyak. Ojol banyak. Masih aman. Masa nggak ada Indo April sih? Nggak ada bang, kan kalau Magetan itu dia kabupatennya gitu loh bang. Oh. Kotanya Madiun gitu. Tapi di sana pakai rupiah masih? Kenapa bang? Pakai rupiah nilai tukarnya? Pakai dong. Pakai rupiah. Bukan pakai dolar. Kirain pakai tukar menukar kayak pakai pakai bulu atau enggak ya? Sama aja ya. Nggak pelosok-pelosok banget. Nggak pelosok-pelosok banget lah ya. Sinyal ada ya? Ada. Oke, masih aman, Aman, nah, ya. bagus lah berarti karena waktu itu kan bisa daftar ya. By the way sebelum ke tahap berikutnya dulu denger ada info loker tuh dari mana? Kok bisa tahu gitu loh? Nah, yang pertama bang dari saya ceritain dari dulu ya. Ini kalau waktu dari SMA itu dulunya pengennya itu masuknya di itu loh bang, Sekolah Akademi Perkeretaapian Indonesia. Oh, Madiun. yang API. Iya, yang API sekarang namanya PPI ya kalau nggak salah. PPI ya? Benar sekali. Ya, itu dulu ada pengen ke situ, tapi saya gimana ya caranya pengen masuk di bagian kereta api itu, terus akhirnya tanya-tanya, ada senior saya yang di Daop 7 juga, saya tanya bang caranya masuk di KA itu kayak mana? Oh ikutin aja webnya seperti ini, dikasih webnya. Udah saya pantengin aja bang, di situ banyak juga di Instagram, sosmed kereta api itu yang nge-share terkait rekrutmen kereta api di Indonesia ini. Jadi saya ikutin sosial medianya KAI aja sih bang. Kalau itu dari webnya. Oh ngikutin terus kemana-mana gitu ya? Ya, iya. Mantengin terus 24 jam. Terus aja. Luar biasa, keren banget. Berarti by the way, anyway, Baswe berapa kali kamu daftar sampai bisa goal sampai sekarang jadi operator KPRJ? Iya, KPJR. KPJR ya, KPRJ. Iya. Berapa kali? Saya dari tahun 2015 6 kali daftar, Bang. 6 kali daftar, yang ke-6 baru goal gitu ya? 6 kali daftar, limit umur juga udah terakhir, luar biasa. Baru masuk tahun ini. Ih, merinding gue cuy pagi-pagi, luar biasa. Itu pengalaman yang luar biasa sih, Bang, menurut saya. Nggak nyesel ya, bener-bener berjuang sampai limit akhir ya? Nggak nyesel juga, Bang. Soalnya dulu daftar di awal itu juga udah pengen gimana caranya masuk ke AI, udah yang penting niat aja. Tuh. Luar biasa loh. Ya Allah, berarti daftar pertama, kedua, ketiga itu lu gagal di tahap apa aja? Berbeda atau sama? Berbeda semua sih, Bang. Berbeda semua ya? Kebanyakan di sama di kesehatan akhir. Oh, kalau kesehatan akhir ya. Awal itu kan masih pendaftaran di ini, Bang, di Daop. Iya, di antar Daop gitu ya? Buka. Iya. Di Daop 7 Madiun itu masih buka. Saya awal pertama daftar itu masinis, Bang. Oh. Nah, masinis itu udah melalui tahap administrasi, kesehatan awal, terus itu jatuhnya di PESI, Bang, saya, Bang. Psikolog ya? Ya, psikolog. Belum makan kali. Gimana, Bang? Belum makan kali. Iya, kurang fokus.
kayaknya bang. Makanya minum Atua itu ya. Iya. Habis itu daftar yang kedua di Jakarta di bagian PPKA. Itu di kesehatan akhir. Ingat tahun berapa tuh nggak? Tahun berapa nggak? Itu berurutan semua bang. Luar Dari biasa. tahun 2015, 16, 17, 18 itu saya ikut terus itu. Keren loh, sumpah. Perjuanganmu ngeyel nih, orang termasuk dalam kategori ngeyel ya. Ngeyel sih bang, gimana caranya masuk KAI? Ya udah jalanin aja yang penting Betul. bisa masuk KAI. Keren. Habis berarti udah banyak pengalaman ya, dari tadi administrasi, ketelitian, terus kesehatan awal. Tipsnya gimana nih kalau kesehatan awal? Nah kalau kesehatan awal siapin aja, maksudnya kesehatannya yang untuk yang rokok. Kalau mau daftar mau memasuki kesehatan awal ya jauh-jauh hari berhenti merokoknya. Jauhi ya. Iya, jauhi rokok itu. Siapin kesehatannya, tidur jangan larut malam. Luar biasa. Jangan suka begadang juga. Makan makanan dijaga. Terus tips yang saya ikutin dari Bang Abbas ini, waktu Bang Abbas bikin konten yang di itu bang, yang kesehatan awal, tips and trick kesehatan awal. Iya, yang itu loh, yang yang abang cek ada bersihin karang gigi di. Oh, luar biasa. Di RSUD. Nah itu saya udah mulai dari itu, saya ikutin terus tips and triknya gimana. Kuliah terus itu bang, konten abang itu. Berarti alhamdulillah sedikit berpengaruh lah ya. Iyalah bang, ada ada manfaatnya. Iya, manfaatnya lah. Alhamdulillah kalau emang bermanfaat, karena penting banget ya, namanya kayak hal-hal yang emang bisa diusahakan ya usahakan ya, kayak karang gigi, terus panu kudis kurap kutu air tuh bener-bener harus free cuy. Iya benar-benar bang, walaupun itu masalah ibaratnya masalah kecil yang kalau bisa kita minimalisir, ya, hilangkan. Iya, meminimalisir, inilah usahain lah buat itu. Tuh, kesehatan awal sih kayak gitu sih. Lah setelah kesehatan awal tuh lanjut psiko ya. Ya, psiko bang. Nah kan beberapa kali juga pernah gagal di psiko nih. Jadi ada tipsnya yang udah mantep apa nih yang dilakukan kemarin? Nah kalau tips and trick saat kerjain psiko itu yang penting itu juga bang, tidurnya dijaga, jangan begadang. Terus berlatih, kebanyakan itu yang gagal di ini bang, tes Pauli itu loh bang. Pauli. Iya, Pauli itu kebanyakan itu teman-teman itu. bener. Yang penting kalau ngerjain Pauli harus teliti, nggak usah terburu-buru. Yang penting kita mendapatkan grafik yang ibaratnya meningkat lah. Betul. Terus belajar aja sih. Tetap harus dilatih ya Pauli itu ya. Iya, sebenarnya enak sih bang. Kalau aku cara ngelatihnya itu cari materi-materi Pauli yang di Google itu, aku downloadin, aku pakai menit ini bang, stopwatch. Oh, men-challenge diri sendiri ya. Iya, soalnya dari pengalaman senior, kamu belajar aja caranya kayak gini gitu. Jadi aku terapin itu. Sebelumnya nggak saya terapin sih bang, kalau kayak gitu. Yang penting daftar aja gitu. Jadi kayak pasrah, nggak ada persiapan, tapi setelah ternyata ada persiapan, impact-nya ngeri banget ya, langsung ya. Iya, alhamdulillah impact-nya bisa sekarang udah masuk di ini PT KAI. Alhamdulillah lah bang, kalau ngikutin sesuai persiapan dan lain-lain. Berarti emang persiapan itu hal yang mutlak bagi seseorang yang emang benar-benar tertarik dan ingin bergabung ya. Iya, harus bang itu bang. Persiapin diri, persiapin juga kesiapannya untuk daftar, keinginannya kayak gini, harus ada persiapan yang lebih matang lagi sih kalau menurut saya. Ya untuk temen-temen ya tuh poinnya harus digarisbawahi ya, bahwasanya mumpung sekarang belum ada, persiapkan diri ya, persiapkan diri loh. Iya, bener bang, persiapan diri, berkas-berkasnya disiapin dulu, terus banyakin belajar kayak psikologi di yang udah semuanya. Kalau yang udah pernah daftar gagalnya di mana, ya itu pelajarin, persiapin kayak gitu. Betul mantap. Jadi mempersiapkan diri dari pengalaman yang kalau
Ini kan 6 kali ya, Ya. cukup lumayan jengah ya 6 kali ya. Bosen, udah bosen sih bang, udah pasrah saja saya. Ini berarti yang terakhir itu udah lemparan terakhir ya Iya. Allah. Ini aku udah berusaha, aku udah mempersiapkan diri. Kalau emang keterima ya alhamdulillah, kalau emang nggak terima ya tolong dilihat lagi, mungkin keselip gitu ya. Iya sih bang. Setelah ke psiko tuh lanjut ke wawancara ya. Ya wawancara bang. Wawancara tips triknya dong. Tips triknya yang kemarin dilakuin apa aja nih? Kemarin kalau tips and trik di wawancara itu, kemarin saya itu hari apa ya waktu wawancara itu, hari keempat kalau saya itu di Hari Surabaya. keempat tuh terakhir. Iya bang, hari yang terakhir wawancara itu. Ya kalau wawancara sih, yang pertama kalau menurut saya kamu pahamin dulu apa yang kamu ambil, informasi apa yang kamu ambil itu, kamu harus tahu dulu tugas-tugasnya apa, terus kinerjanya itu seperti apa, terus kamu harus tahu juga lingkup kereta api itu Wih. kayak mana. Kalau ditanya dari tim wawancara kamu bisa jawab. Wih. Jangan jangan sekali kalau masuk di ruangan jangan duduk kalau belum diperiksa. Nih, kayaknya pernah dengar nih kata-kata kayak gitu nih. Ya itu kayaknya dari Bang Adi juga sih. Pernah denger nih, jangan duduk sebelum disuruh dan jangan membunyikan kursi pada saat disuruh Ya, duduk. betul Bang. Sikap sempurna itu wajib. Iya, yang penting tegap, konsentrasi apa yang ditanyakan dari tim wawancara, jawab sesuai apa pertanyaannya, jangan terlalu Melebar. menyimpang lah. Iya benar. Iya, melebar lah. Soalnya jangan memberikan jawaban yang menimbulkan pertanyaan, itu nanti kedepannya malah jadi agak sedikit deg-degan benar ya. itu, Bang. Iya. Luar biasa. Jadi pernah pengalaman juga dulu. Kalau mau pakai dasi terserah ya, pakai dasi. Kalau saya dulu pakai dasi. Iya, Kalau banyak juga sih Bang teman-teman saya yang pakai dasi, yang nggak pakai dasi. Kalau pakai dasi itu kayaknya nggak ada permasalahan sih Bang. iya, jadi lebih ke kembali lagi ke confident diri sendiri sih. Kalau emang itu Ya. memberikan rasa nyaman, rasa percaya diri lebih, ya why not? Tapi ketika Ya. kamu pakai dasi jadi nggak nyaman ya, emang nggak disarankan ya, no problem ya. Iya, kalau nyamannya pakai dasi, pakai aja nggak apa-apa. Kalau nggak nyaman ya udah nggak usah pakai, nggak apa-apa. Yang penting mah lebih ke sikap sih. Kalau saya sendiri sih dulu lebih ke pengarah pertanyaannya, pengalaman-pengalaman sebelum kesini di mana aja. Kebetulan dulu Iya. saya nggak punya pengalaman, jadi jawab apa adanya. Sama sih Bang, saya juga ditanyain aneh-aneh juga di wawancara itu. Kemarin kan ditanya sebelumnya kerja di mana? Saya di Dinas Kesehatan, Pak. Lah, kamu lulusan apa? Saya di 3 keperawatan, Pak. Loh, sekarang ngambilnya jurusan apa? Satker Teknisi Jalan Rel. Lah, kamu dari ngerawat manusia sekarang ngerawat rel ya? Gitu, Bang. Udah 17. Ya Allah. Dari ngerawat manusia jadi ngerawat rel. Iya, ditanya, kamu dari ngerawat manusia waktu kondisi COVID kayak gini, habis ini kalau masuk di KAI nanti kamu ngerawat jalan rel ya? Iya Pak. Kamu udah siap ngerawat jalan rel? Siap nggak siap? Harus siap Pak. Saya cuma gitu coba. Betul. Dulu juga sempat ada pertanyaan kayak, nanti kalau Idul Fitri kamu nggak bisa pulang gimana? Siapa? Tidak apa, saya sudah terbiasa. Saya dulu. Nah, kelihatan. Itu juga kayak gitu Bang, saya Bang juga ditanyain. Nanti kan kebetulan istri saya kan juga lagi hamil 8 bulan Bang. Wow. Kemarin waktu wawancara, iya waktu wawancara ditanyain, udah nikah? Udah Bang, udah nikah berapa tahun? 1 tahun Bang. Istri Pak kali pas sebang. Kenapa Pak? Bang? Pak kali pas sebang manggilnya. Iya Pak, maksudnya Pak. Kalau Bang saya udah coret mungkin ya Bang. Udah habis lah kau. Iya. Nah itu ditanyain. Dan nanti kalau istrimu melahirkan kondisi kamu lagi kerja di luar Jawa, ibaratnya penempatan di luar Jawa gimana? Siap, saya terima perintah apa saja, yang penting saya di KAI. Wah, mantul. Ini baru pejuang-pejuang. Ya Allah. Mantap. Sekarang 8 bulan ya? Ya sekarang 8 bulan. Alhamdulillah, semoga lancar nanti sampai H plus Amin. hanya H plus. Amin. Siap, amin Bang.
Terus lanjut setelah psikologi banyak sih. Kalau psikologi mah sikap juga pengetahuan. Jadi skill, Iya. skill, attitude sama knowledge sih. Tiga faktor Iya, itu Bang. bener-bener. Harus teliti juga. Itu kan ada tes yang apa namanya sebelum digambar tuh banyak tes-tes yang harus dilalui dengan ketelitian juga, Bang. Betul. Jadi tingkat skill, knowledge sama attitude itu bener-bener dari tahap ke tahap itu bener-bener diasah terus. Iya. Harus sering-sering belajar lah kalau pesi mah. Betul. Maksudnya yang perlu dipelajarin kayak Pauli kayak gitu. Kalau untuk terakhir nih, tahap-tahap paling terakhir nih, paling krusial soalnya nih. Kesehatan akhir gimana? Ada cerita-cerita tentang kesehatan akhir? Nah, kalau kesehatan akhir kemarin banyak juga yang gagal itu karena ini, Bang. Berdebar waktu EKG. gitu loh, Bang. Bukan, kalau EKG banyak teman-teman itu bilang nggak ini, Bang, nggak apa namanya, nggak berdebar. Maksudnya ditensi dia, Bang. Oh, tensi itu pada naik. Iya, pada naik semua. Kemarin itu teman-teman saya itu 140, 150 Oh, kayak buset. gitu. Banyak yang tiba-tiba naik gitu, nggak tahu Oh, kenapa. jadi kayak Kalau demam dia panggung kali, katanya- demam panggung. Iya, mungkin ada demam panggung kayak gitu. Kalau EKG terus rongsen itu nggak ada ini. Saya tanya, lah, kok malah kamu di tensi aja malah ini, malah berdebar, kamu kok nggak malah di EKG-nya yang berdebar? Iya, aneh aja aku, Mas, itu kata dia, Bang. Ntar dulu, dia ditensi sama cewek cowok. Cowok sih, Bang. Berkumis kali. Kita maskeran, Bang. Nggak kelihatan. Oh ya pakai masker ya. Iya, lagi COVID itu. Oh ya bener, kirain ya masker, dari maskernya kelihatan tuh bulu-bulunya tembus gitu. Bisa ya? Oh, sangat berbahaya ya buat teman-teman nih, tips juga nih. Jadi diusahakan ya kalau yang muslim ya nyebut lah ya. Nyebut ya astagfirullahaladzim, nyebut atau istighfar. Selawat, Nah. minum air putih, Nah. tenangin diri, tarik nafas, Nah, keluarkan, relaksasi sih. benar relaksasi. aja. Jadi jangan sampai udah di gerbang, ya di gerbang ini benteng terakhir cuy, ini raja terakhir tinggal masa gagal hanya karena ya bukan bisa dibilang saya hal yang bisa dihindari loh berarti. Iya, Aduh, cukup. banyak kan gitu. Kalau tes kesehatan akhir itu konsepnya sama kayak kesehatan awal, tapi dia lebih lengkap. Ada tambahan. Widih, pernah dengar juga nih kata-kata kayak gitu deh. Iya, Jadi, ada tambahan konsep darah. kesehatan akhir itu sama kayak awal, cuma ada penambahan jadi lebih lengkap. Wih, aku pernah Iya. dengar, apa pernah ngucapin gitu kata-kata itu. Pernah ngucapin, makanya ngikutin Abang Adi. Makasih. Iya, itu ada pengecekan darah, rutin, terus EKG itu rekam jantung itu, terus ada pemeriksaan Ronsen. apa namanya? Iya, Ronsen. Terus Ada Ronsen. niup terus ada telinga juga, yang telinga tuh apa ya? Ada juga, Bang. Yang titit gitu kan? Iya. Terus yang ditelanjangi juga ada lagi. Ih. Pakai CD doang. Iya, pemeriksaan apa namanya, bentuk kaki, terus ada kelainan enggak, terus sama apa ya, Bang, itu kebanyakan itu di Bulu ketek bukan? bukan sih, kayaknya di varikokel. Oh, varikokel ya, varises varikokel ya. Iya, varikokel aneh juga. Jadi kalau teman-teman kalian belum tahu, nanti bisa search di Google bahwa apa itu varises, apa itu varikokel. Itu just right, banyak info lah di Google ya. Setidaknya udah tahu istilahnya. Iya, betul, Bang. Berarti ditelanjangin ya di waktu kesehatan akhir. Ikut ini nggak pendalaman nggak? Ikut pendalaman kemarin? Enggak sih, Bang. Loh. Kalau pendalaman cuma yang masinis saja, Bang. Oh gitu ya. Iya, yang masinis itu pendalaman kesehatan. Iya soalnya kemarin juga kan sebelumnya pernah ngobrol juga sama yang di Palembang juga kan, masih ini ada Palembang, ada di Lampung ada, jadi ikut pendalaman tapi lolos, alhamdulillah mantap. Oh iya sih, Bang. Jadi Bang, pra mau Gimana? tanya juga, Bang. Itu kan banyak juga teman-temanku yang daftar di Satker Teknisi Jalan Rel ya, Bang ya. Heeh. Waktu awal pendaftaran. Nah, itu kok banyak juga dia yang naik ke masinis. Itu faktor apa ya, Bang? Oh kalau kayak gitu biasanya satu faktor kebutuhan yang jelas, berarti satu faktor kebutuhan. Terus yang kedua itu faktor kesehatannya itu mencukupi. Oh, siap-siap. Oh, berarti
dua faktor itu ya bang ya yang mempengaruhi. Itu pasti yang paling pertama itu kebutuhan. Yang pasti paling pertama itu kebutuhan. Iya, iya. Terus hasil dari seleksi itu emang mencukupi, entah itu dari kesehatannya, entah itu dari pengetahuannya atau dari hal-hal apanya. Pokoknya hasil seleksi itu, oh ini cukup nih. Pas lagi butuh ya udah dialihkan. Ya soalnya banyak teman-temanku juga loh. Kamu kemarin kan daftarnya di Satker kok naik ke mas ini sini. Iya nggak tahu juga saya mas gitu. Oh ya udahlah malah enak mas naik ke mas ini Palembang sekarang. Mantul. Jadi kalau faktor itu mah paling pertama sih tetap faktor kebutuhan ya. Karena kan kalau nggak butuh, ya iya buat apa gitu kan. Terus kedua, nah dia masuk kategori. Masuk kategori kesehatannya ya mas? Iya, entah itu kesehatannya, entah semuanya. Faktor nggak juga kan kayak gitu kan biasanya nggak cuma kesehatan. Iya, dilihat dari faktor lain juga. Jadi faktor yang ada dalam diri dia itu cukup. Kayak gitu sih gitu. Ya gimana perasaannya pas pengumuman terus ada namanya plus hello ini limit coy, udah di limit angka limit. Nah waktu pengumuman itu udah gredek sih bang bahasanya, udah gredek itu. Habis itu lihat di web katanya di grup itu kan bang yang ada bang Adi ya kayak share udah keluar nih pengumumannya, coba lihat di web gitu. Nah dilihat, saya ngelihatnya salahnya gini bang, lihatnya langsung ke jawab yang saya daftar itu. Oh ya. Nama saya udah nggak ada, udah ini saya udah berpikiran negatif. Oh ya udahlah, udah nggak masuk, memang bukan jalannya, memang bukan di KAI gitu kan. Nah tapi saya sepintas ngelihat nama teman saya itu masuk di Bailahat bang. Nah Bailahat, nah ini kan kemarin daftarnya di Daop 8 kok tidak Bailahat ya? Di Balai Salahat. Saya buka lagi tuh, saya buka lagi mungkin saya udah pede itu, mungkin saya di Daop lain atau di pre lain gitu nama saya. Nah, atau di negara lain, Ukraina kali jangan. Yang saya lihat itu pertama tanggal lahir, udah saya scroll ke bawah tanggal lahir. Nah ada itu tanggal lahir saya di situ. Nah saya lihat nama saya udah masuk, ternyata ditempatin ya di IPRE 4 Tanjung Karang. Ya, itu udah mulai senengnya di situ. Sumpah merinding tuh ya, aku merinding juga sih bang. Nah, saya udah umur terakhir masuk di PT KAI, mungkin ya juga rezeki dari calon baik. Luar biasa, so sweet. Gitu. Mantap. Berarti tadinya hampir udah speech, udahlah. Aku udah maksimal gini-gini. Udah apa namanya? Udah minder gitu, udah nggak masuk lah ini ya. Pasti saya orang namanya udah nggak ada itu di Daop 8. Nah, sepintas melihat nama teman saya yang daftar di Daop 8 itu keterimanya di Bailahat, di itu Balai Salahat itu. Oh, saya mungkin adalah di Daop lain. Semoga ya, semoga. Iya, semoga adalah gitu kan. Saya scroll, yang saya lihat pertama di pre ini bang, di pre yang paling di B4 sama tanggal itu. Lah, tanggal saya saya geser ke kiri tuh ada nama. Ya, alhamdulillahnya masuk di frame 4 Tanjung Karang sekarang sebagai capek operator KBJR. Ih, mantap. Berarti sekarang lagi PKM ya, judulnya PKM ya? Iya, lagi orientasi daerah sih bang. Biasa. By the way nih, bayar berapa bisa lolos kayak gitu ah? Ya Allah, banyak juga bang itu yang nanyain, bukan dari sudut manapun. Masuk KAI bayar berapa bang? Masuk ini. Nih, buat teman-teman yang pengen daftar, nggak usah takut. Kalau ada yang nawarin masuk KAI, bayar segini, itu sudah jelas hoax. Nah, sudah saya buktikan dari 6 kali daftar, nggak ada satupun dari teman-teman saya ataupun dari saya masuk di KAI itu dengan menggunakan uang suap. Nah, itu. Tuh. Terbukti ya, kalau buat apa kalau ibaratnya bisa bayar repot-repot 6 kalinya nyampe udah nikah, nyampe udah persiapan. Makanya itu bang, udah 6 kali daftar. Kalau memang itu di dalam PT KAI masuknya bayar pakai duit, itu buat apa? Saya ibaratnya maksa-maksa daftar 6 kali buat jadi pegawai PT KAI. Emang kalau bisa langsung daftar juga kalau bayar ya pasti banyak orang yang minat itu lebih banyak, tapi kalau dilihat dari kenyataannya itu
saingan se-Indonesia, Sedaop lah, Daop 8 kemarin. Nggak usah aja jauh-jauh ya, berapa- Sedaop aja lah ya. Ya, di Daop aja berapa ribu itu saingannya, digagal di apa, transparansi di kesehatan awal, ibaratnya kesehatan kalau gigi nggak baik, mata nggak baik langsung pulang, gigi ini itu nggak langsung pulang. Banyak juga itu teman-teman saya yang kondisinya baik juga langsung pulang karena ada sesuatu hal yang lalai mungkin atau Betul. apa dari diri teman saya gitu. Bahkan dari sikap pun bisa loh, ketika ibaratnya contoh lah kita lagi kesehatan awal terus sikapnya dirasa berlebihan, kurang menghormati, bisa aja. Iya, bisa banget bang. Apalagi kalau ditanya malah balik tanya kayak Widih. gini, jawabnya selewengan gitu. Waduh, itu buat penilaian min dari tim pewawancara sih. Kalau kayak gitu. Mantul. Kopi ini udah banyak banget pengalaman, 6 kali ya, 6 kali itu hal yang 6 kali daftar bang. dan tiap tahun ya dari 2015, 16, 17, 18, 19. 19 Oh, dari ya, 15. terakhir 21 sih bang. Mantap. Dari 2015 awalnya, Bun. Iya, 2015 saya daftar itu di Madiun awal Itu mula. beberapa tahun yang lalu sebelum kripto Bitcoin harganya sampai sekarang nih. Mantul. Nanti kita akan share buat khalayak umum bahwasanya udahlah cuy, jangan percaya dengan hal-hal kayak gitu. Hati-hati ya. Iya, udah. Ya nggak usah percaya orang yang menjanjikan masuk KAI dengan uang, udah itu hoak terbesar di Hoak. PT KAI. Itu kalau di ini Sumringah banget kayaknya. Kegagalan 6 kali tuh 5 kali lah bisa dibilang itu benar-benar terbayar ya dengan satu keberhasilan. terbayar banget bang, bisa daftar 6 kali, umur limit, masuk di PT KAI. Waduh, saya seneng banget sih masuk KAI itu, udah cita-cita dari dulu juga pengen jadi salah satu anggota dari keluarga PT KAI gitu. Mantul. Keluarganya orang KAI semua. Soalnya bisa sendiri. Ada keluarga di KAI nggak? Almarhum ayah dari istri saya sih bang. Wow. Di KAI juga. Berarti sebelum nikah kan juga kan belum tahu tuh sih istri punya itu, atau emang udah pacaran lama? Sebelumnya belum tahu bang. Saya kenal istri baru tahu kalau ayahnya itu dia dulu di PT KAI itu baru tahu berapa tahun ya waktu mau nikah kayaknya. Oh, Baru mantap. tahu. Berarti bisa meneruskan rasa dari Iya, KAI-nya. iya. Luar biasa. Bisa bikin bangga orang tua sama Amin. mertua kan. Iya. Amin. Mantap. Buat coba kirim-kirim di akhir lagi nih buat kasih penyemangat buat teman-teman yang masih bingung, bimbang, tapi yang paling pertama tuh dia syarat masih cukup dan kemauan masih ada. Coba kasih clue, kasih semangat lah buat teman-teman yang masih gagal di tahap apa gitu. Oh, siap. Untuk teman-teman yang waktu pendaftaran kemarin gagal dan umurnya masih bisa buat daftar, persiapin diri aja lebih matang, terus berlatih dalam untuk tes yang kayak psikologi, terus untuk kesehatan itu disiapin aja dirinya baik-baik, jauhi rokok, kalau pengen masuk di PT KAI jangan tidur begadang, apalagi ya bang ya. Ya berdoa ya, terus semangat aja. Iya, tetap semangat sih bener sih. Terus semangat untuk menggapai cita-cita dan masuk anggota PT KAI. Luar biasa. Mungkin ada titip-titip salam kali istri sama mertua plus orang tuanya nonton di sini. Oh iya. Titip salam buat orang tua yang sekarang ada di Magetan, tetap sehat, tetap panjang umur. Terus untuk istri, Aminin nggak ya? Amin semoga dong. nanti lahiran bisa pulang lah, Amin. temenin istri. Kalau nggak Amin. bisa pulang, ya udah kita di sini aja jalanin apa yang ada peraturan dari PT KAI. Amin. Terus untuk mertua, saya terusin Jejak profesi sih, jejak. Ya. Iya, jejak dari ayah mertua saya. Luar biasa, mantap. Agak merinding dan bau-bau bawang di sini. Kayaknya.
Kayak ada tiba-tiba kayak ada tukang nasi goreng lewat gitu loh, pedih-pedih di mata gitu. Iya. Jauh juga sih bang kalau Magetan ke Lampung itu, tapi ya nggak jauh lah demi Selama keluarga, sekarang mah bapaknya kan. yang penting bisa ngasih kabar. Sekarang kan udah zamannya. Iya, yang penting berkabar, saling berkabar aja, terus bisa terus menjalin komunikasi sama orang tua, Iya, istri, sama mertua. jangan lupa rezekinya ditransfer ya, Iya. Iya bang. Iya. Thank you ya udah meluangkan waktu di hari pertama puasa lo sekarang. Iya bang Adi. Semoga puasanya lancar sama teman-teman yang lagi puasa. Mm-mm. Jangan patah semangat walaupun masih bekerja. Iya dong, itu hal yang wajib. Jadi salam juga buat teman-teman dari di sana ya. Semoga lancar di masa orientasinya ini. Semoga nanti bentar lagi langsung ada SK pengangkatan dan sah. Amin, amin, amin. Siap, siap. Terima kasih Bang Adi Oke, atas sama-sama. waktunya. Semoga Bang Adi dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, I see you on the next trip ya. Salah biasa. Iya, siap Bang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Demikian guys. Ada 30 menit kita berbincang-bincang. Soalnya hello, dia sangat-sangat berkali-kali. Kalau kata dia mau udah pasrah udah 6 kali daftar, 5 kali gagal, ini yang terakhir dan dia berhasil. Dahsyat ya. Pengalaman loh. Ini benar-benar pengalaman real nyata. Jadi buat teman-teman yang masih ingin terus mencoba dan emang masih bisa ya dari segi usia, dari segi pendidikan, nilai dan lain-lain, perjuangan terus. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.